Bisa kali numpang di pabriknya Hyundai gitu, masih satu grup kan sih. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Farid Hanif ya. Kali ini kita ada di Bangkok Motor Show lagi. Dan ada satu mobil yang mencuri perhatian gue, dan gue berharap masuk Indonesia dengan harga yang kurang lebih mirip-mirip. Yes, ini adalah sebuah Kia EV5. Jadi kalau secara dimensi, dia panjang 4,6 meter, lebar 1,8. Ini kayak Honda CR-V atau Mazda CX-5, tapi listrik. Ya kan? Kalian tahu kan kalau misalkan Honda CR-V yang hybrid itu harganya di Indonesia 800 juta. Di sini Kia EV5 yang punya kelas kurang lebih mirip-mirip itu harganya kurang lebih sama kayak Honda CR-V. Jadi mobil ini punya harga starting dari 500 juta rupiah di Thailand ya. Untuk versi yang paling rendahnya itu dia single motor dan range-nya bisa sampai 490 km karena baterainya 88 kWh. Ya, tadi kita disuruh clear area dulu karena mau ada press conference ya, tapi nggak apa-apa. Tadi kebetulan teman kita bisa bahasa Thailand jadi ngerti waktu diusir. Oke, lanjut. Ini masih ada Kia EV5 lagi yang di bawah dan bisa kalian lihat itu starting 1249 ya, 1.249 baht, jadi sekitar 500 juta kecil. Dan untuk yang paling tingginya itu sekitar 1.749 baht atau mungkin sekitar 700 jutaan, di bawah 800 juta. Asik kan? Dan untuk varian yang paling tinggi, dia itu punya all-wheel drive, 2 motor, dan bisa menempuh sekitar 600 km sekali charge. Dan untuk yang long range, yang bukan performance ya, itu 665 kilo sekali ngecas. Dan mobil ini 0 ke 100 ya untuk versi yang performance hanya dalam waktu 6,1 detik saja. Wih, ya kan? Jadi kalian kebayang ini sebuah Ioniq 5, tapi form faktornya itu seperti Honda CR-V yang tinggi, yang besar. Dan bisa dibilang selevel kali ya sama CR-V, sama X-Trail, CX-5, cuma listrik dan harganya sama. Kira-kira kalau kalian punya budget 800 juta maksimal, kalian beli EV5 yang performance atau Honda CR-V yang hybrid? Coba komen di bawah. Tapi di luar dari itu, kita lihat dulu desainnya. Seperti Kia EV9 yang udah di launching, mobil ini desainnya juga mirip-mirip, tapi gue lebih suka ya, karena lampu depannya ini dibikin lebih dynamic, tajam bagian sininya. Ada 3 buah lampu titik-titik di sini. Terus lampu utamanya LED, tapi bukan proyektor, dia dipantulin doang dari bawah. Dan berbeda dengan mobil eGMP lainnya, yang biasanya itu dia punya flap bisa buka tutup di bagian sini. Yang ini dibiarkan bolong seperti ini, tapi flapnya ada di bagian dalamnya. Jadi masuk banget ke dalam, baru bisa tempat buat buka tutupnya. Dan di sini juga ada lubang buat udara, bisa dilihat ini ada kisi-kisi buat radiator atau buat kondensor. Dan lihat dong, desainnya ganteng sekali ya. Gue suka sih sama desainnya. Ini kalau masuk ke Indonesia dengan harga yang sama kayak Honda CR-V, mungkin orang akan mikir sih. Terus kita lihat dari samping ya, ini mobil cukup heboh dari tadi itu dibandingkan dengan mobil-mobil lainnya. Kita misalkan lihat cek Mazda situ tuh ya, sepi kan? Nggak ada orang lihat-lihat kan? Tapi yang ini dari tadi itu penuh terus, rame terus. Bannya, ini dia pakai ban 235/55 R19 karena untuk yang varian paling tinggi. Yang di bawahnya dia pakai R18 dan dia punya body cladding itu warnanya hitam, glossy. Dan dia sama seperti Ioniq 5 ya. Jadi karena dia platformnya eGMP, dia punya voltase 800 volt platformnya dan dia bisa dicas sampai 350 kW dengan CCS 2 combo. Jadi harusnya itu ngecasnya bisa sama kencangnya seperti Ioniq 5 atau semacamnya. Oke, seperti biasa otomatis buat buka tutupnya ya. Dari samping kurang lebih seperti ini, di bagian bawahnya ada garis-garis gitu kan, hitam. Sama lihat handle pintunya juga sama seperti Kia EV9 yang bisa kebuka secara otomatis seperti ini. Dan seperti ini desain belakangnya, terlihat boxy. Dan kacanya, biasanya kan mobil zaman sekarang tuh dibikin landai ya. Ini dibikin agak sedikit tegak, tapi dia punya shoulder line di bagian sini itu besar sekali. Jadi rasanya tuh kayak kita ngelihat Volvo dari belakang. Cuma lampunya nggak dari atas saja. Kalau dibikin lampu dari atas ke sini itu pasti Volvo banget ya. Nah, lampunya ini ditarik garis dari sini ya, tuh ke sini sampai sini putus. Ada kamera belakangnya, sama lanjut lagi ke lampu di bagian sini. Dan untuk lampu sennya dia ada di bagian bawah sini. Kalau ngerem yang nyala tuh yang 3 garis ini dia. Terus ke bagian bawah sini ya, kita ada tombol buat buka bagasi belakangnya. Nah, seperti ini dia buka bagasinya. Bisa naik banget ke atas ya. Terus di bagian bagasinya ini, karena dia boxy kayak gitu, otomatis dalamnya gede. Nah, yang menarik adalah kita dapat under storage yang pertama di bagian sini ya.
Jadi kita punya bawa barang, bisa taruh sini, ada separasinya juga kanan kiri. Tapi kalau menurut kalian masih kurang ya, tenang. Kita bisa buka. Bukanya tuh lucu. Bukanya seperti ini dan dia jadi meja. Gue pertama kali ngeliat ada yang kayak gini nih. Jadi kayak kita punya 2 buah storage di atas bawah, sama buat naruh bawahnya sini ada lagi gitu. Kenapa gitu ya? Tapi ini lucu sih. Gue baru pertama kali nemu yang kayak gini. Dan karena dia punya shoulder line yang tebel di bagian sampingnya, sedangkan buat roof-nya cuma sampai segini aja. Coba lihat. Di sini tuh kayak masuk lagi ke dalam, bisa buat naruh barang. Atas sini ada storage kecil ya. Ini ada tempat buat naruh barang juga, dan ini bisa diputer, bisa dilepas. Jadi kayak buat pengait gitu ya, diputar lagi. Lucu nih. Bisa dipindah-pindah, asal jangan hilang aja ya. Di sini juga bisa buat naruh tempat barang lagi, dan karena dia pakai platform eGMP, dia bisa jadi power bank, bisa ngeluarin tenaga sampai 3.600 watt. Jadi kalau misalkan rumah kita mati lampu, dia bisa jadi power banknya, dan V2L-nya juga bisa kita akses dari sini nih. Nih, ada colokan, maksimal AC 125 volt, 15 ampere. Ada storage lagi kecil di sini. Sekarang kita tutup aja. Dan logonya dia juga pakai yang flat gitu ya, udah nggak terlalu nongol lagi. Sama di atas sini ya, ini ada wiper. Jadi wipernya nggak kelihatan. Mungkin kalau kalian lihat dari foto gitu ya, kelihatan kayak nggak ada wipernya, padahal wipernya ada di balik sini. Jadi ketutupan sama spoiler. Nice. Sekarang kita masuk ke dalam yuk. Interiornya tuh mengingatkan gua sama Kia EV9 ya. Meskipun desainnya beda, tapi ada beberapa tombol yang mirip. Bahkan setirnya pun juga sama persis, tapi dia nggak ada terrain mode-nya. Jadi di sini cuma ada drive mode-nya aja. Nah, nih kita matiin dulu. Udah. Nih, ini tuh persis kayak Kia EV9 ya. Tombol-tombolnya di sini tuh kapasitif, tombol buat AC-nya juga sama, dan display buat AC-nya pun juga sama ada di sini. Kalau kita mau gedein, tinggal pencet. Nah, kenceng amat ya, kecilin ya. Udah dual zone juga, dan bisa dibikin driver only biar range-nya makin panjang. Terus layar di sini pun juga sama kayak punya EV9, termasuk juga displaynya juga sama. Waktu ngecas dia bentuknya juga kayak gini. Dan ini dia tuh kayak dibikin Alcantara, tapi bukan Alcantara, cuma patternnya doang dilihat mata, pas dipegang itu kayak semacam karet ya. Ini dia sudah pakai semuanya soft touch. Di sini bukan soft touch ya. Terus ada head up displaynya, dan di sini kayak ada bolong. Ini buat defogger bagian depan. Nah, yang menarik adalah dia ini punya kursi bagian tengahnya nyambung, dan ini ada sebuah armrest. Nah, armrest ini bisa dinaikin ya. Oke. Terus ini bisa maju mundur ya, ini nggak bisa. Ini bisa ada orang di tengah. Jadi ada orang di tengah tuh bisa. Jadi 3 orang di sini bisa, cuma tidak direkomendasikan ya. Tapi ini empuk loh. Ini empuk banget loh. Bisa buat orang kayaknya nih. Bukan yang keras tipis gitu ya, enggak. Tapi ini dia. Kenapa di sini ada kayak tempat penyimpanan ya, kayak buat naruh dokumen atau semacamnya. Terus di sini ini nggak ada apa-apa. Ini cuma gini doang, dan ini nggak bisa dibuka ya. Nggak ada buat naruh barang. Sama di bagian bawah sini ada buat charger sama buat naruh kunci, dan ada tombol-tombol shortcut. Ini buat kamera 360-nya ya. Sama ada parking sensor, auto hold, sama buat hill descent control juga ada. Nah, terus di sini ini ada, tahu nggak apa ini? Ini tuh fingerprint. Jadi kalau misalkan kita masuk ke mobil ini dan kita punya profile ya kan, kita tinggal tempel aja fingerprint kita di sini, dan dia akan ngebaca dan nyesuaiin sama profile kita terakhir settingannya seperti apa. Jadi kalau misalkan kita ganti orang nyetir mobil ini, tinggal pencet sini aja, kursinya, setirnya, setirnya masih manual, display dan kawan-kawannya, termasuk sampai settingan audionya, itu akan disesuaikan sama si pengemudinya, profilnya langsung. Dan seperti halnya Kia EV9, dia sudah pakai auto power window, dan di sini ada buat penghangat tir, ada buat penghangat sama pendingin jok, sama ada memory seatnya, tapi dia nggak ada kinetiknya ya. Jadi nggak ada yang ala-ala pijitnya gitu, nggak ada di sini. Itu cuma ada di EV9 doang. Terus di sini ada buat lambarnya, buat ngatur bagian sininya. Terus di bagian depannya lagi, dia tuh ada Ottoman, bisa pakai relax mode, tapi sayangnya cuma di sebelah kanan doang. Jadi di sebelah kirinya nggak ada. Jadi yang bisa tilting atau relax mode itu cuma yang sebelah kanan doang. Kenapa yang sebelah kirinya nggak ada? Karena sebelah kirinya itu nyambung ke sini. Jadi ketinggiannya itu nggak bisa diatur yang sebelah kirinya. Kalau bisa diatur nanti ininya ikut naik turun juga gitu. Menurut kalian perlu nggak sih ada kursi nyambung begini biar ada anak kecil atau orang bisa duduk di tengah sini?
Coba komen di bawah. Menurut gua sih kurang safety ya, karena nggak ada ininya, nggak ada seat beltnya. Dan di sini kita dapat tempat penyimpanan. Oh, udah soft opening juga. Di sini ada hook buat naruh-naruh barang ya. Bagian sininya nggak bisa dimaju mundur, tapi di sini ada tempat penyimpanan yang cukup besar. Sama di sini. Nah ini gue suka nih, bisa dibuka tutup gini. Nah sama tuh kayak Ioniq 5 ya. Hyundai Kia itu kalau kita lampu sen ada kameranya di bagian sini. Nice banget sih. Ke atas sini buka, kacanya gede, ada lampu ya kan. Ini spionnya sudah elektrokromatik ya. Terus lampu di atas sini sudah pakai kapasitif ya. Jadi pakai touch sensor gitu. Sama untuk audionya sayang sekali dia masih standar ya, belum pakai audio yang branded. Jadi kalau kalian beli ini bisa kali di-upgrade audionya. Ya, semoga masuk Indonesia harganya kurang lebih sama ya. Nah, sekarang di bagian belakangnya. Aduh. Karena dia punya wheelbase yang cukup panjang, sekitar 2,7 meter ya. Jadi bagian belakangnya pun juga lega sekali. Ini legroom, headroom masih lega sekali karena emang basicnya sebuah SUV yang besar gitu kan, sekelas CR-V atau CX-5. Dan kita juga dapat tempat tangan tuh pas di sebelah kanan. Di sebelah kiri ada armrest juga, armrestnya juga pas. Masih ketinggian sih kalau menurut gue, tapi oke lah. Ya, pokoknya belakangnya lega lah. Dan yang paling the bestnya adalah kursinya itu bisa rebah seperti ini. Rebah banget. Dan bisa kita atur lagi nih. Kalau mau ditegakin bisa. Tegak dikit lah segini. Ini cukup. Mundur lagi masih bisa sampai serebah ini. Ini nice banget sih. Tapi sayangnya dia nggak bisa dimajuin kalau kita pengen dapetin ruang bagasi yang lebih lega. Jadi cuma segini aja. Nah untuk AC di belakang sudah ada AC di sebelah kanan sini, sama di sebelah kiri. Bawah juga ada dari kaki. Sama di sini ada kulkas ya. Ini kulkas bisa jadi pendingin atau jadi pemanas. Jadi kalau kita mau minum panas bisa pencet yang ini jadi pemanas, yang dingin bisa ke sini. Nice. Jarang-jarang mobil ada cool box-nya kayak gitu. Terus di belakang sini juga ada penghangat kursi, sama dia sudah pakai all auto power window. Jadi bisa sekali pencet langsung naik ke atas. Di sini ada colokan USB Type C, yang sebelah kirinya di bagian samping sini, sama di sini ada, wih ada mejanya dong. Nice. Bagus ya. Dan mejanya juga ini loh, kuat loh. Nice. Dan ini nih headrestnya bisa jadi gantungan loh ini. Kalau kita punya sesuatu gitu ya, taruh di sini digantungin aja nih. Sekarang kita buka belakangnya. Kita coba lipat ya. Ya, kalau dilipat dia bisa rata lantai. Terus ada ini bisa dibuka. Nah, biar jadi rata. Dan ratanya itu bener-bener rata. Dia di sini tuh nggak dibikin naik sedikit tuh nggak. Bener-bener rata. Terus ini pakai magnet ya. Jadi nggak bakal berantakan gitu loh. Ih, bagus banget. Mau naikin, tinggal pencet lagi. Udah. Oke. Gimana? Oke nggak? Anget. Tadi gua nyalain pemanas ya. Terus juga panoramic sunroofnya sampai ke atas ini dan bisa terbuka dengan sangat lebar. Jadi nggak cuma punya panoramik, tapi sunroofnya pun dibuka itu bisa lebar banget dibukanya. Nah sekarang kita coba buka kap depannya. Nah kap depannya ini kita masih dapat tempat penyimpanan yang cukup lega. Sebesar ini dan maksimalnya 25 kg. Terus di bawahnya itu juga dikasih karet biar kalau misalkan dibersihin gampang, sama biar nggak bunyi-bunyi kalau ada barang. Nah yang lucunya adalah mobil listrik itu biasanya kan nggak ada suara mesinnya ya, nggak perlu dong peredam-peredaman kan. Nah tapi di mobil ini dikasih peredam, dan untuk bagian storage-nya itu dikasih bentuk seperti ini. Jadi kalau ada barang-barang bunyi gitu ya, gerbak-gerbak gitu ya, dia bisa keredam suaranya sama ini. Segitu rapihnya. Dan lihat tuh, ini rapi banget dari sini ujung ke ujung ya, dikasih cover plastik semuanya, benar-benar bagus. Jadi Kia itu benar-benar niat bikin si EV5 ini. Itu aja mungkin video kita tentang Kia EV5 ini. Gue impress dan gue suka banget mobilnya. Semoga mobil ini nggak lama masuk Indonesia dan dirakit lokal. Bisa kali numpang di pabriknya Hyundai gitu, masih satu grup kan sih. Ya udah, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.